Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri pemilihan perikanan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rapika dari mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, khususnya Prodi Budidaya Perikanan semester 5. Baik, di sini saya akan menyampaikan pemilihan perikanan tentang pembesaran belut pada media air bening tanpa lumpur. Yang pertama, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang akan kaya komoditi khususnya di bidang perikanan, terkhusus lagi di bidang budidaya perikanan. Salah satunya jenis perikanan air tawar yang dibudidayakan yaitu belut. Belut merupakan binatang air yang digolongkan ke dalam jenis ikan. Belut ini terdapat dua jenis, yaitu belut rawa dan belut sawah. Di Indonesia, meningkatnya permintaan akan komoditas belut tersebut belum mampu memenuhi permintaan dari konsumen. Mengingat tingginya kebutuhan dan permintaan konsumen, maka perlu adanya pengembangan dan pembudidayaan agar kelestarian belut terus terjaga. Keunggulan dari belut tersendiri, yang pertama tidak mudah mati, yang kedua lebih mudah dan lebih cepat pembudidayaannya, yang ketiga sumber gizi dan energi tinggi, yang keempat bisa dijadikan komoditas ekspor. Selanjutnya ada beberapa tahapan yang akan dipersiapkan dalam pembesaran belut di media air bening. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memilih benih belut. Untuk pemilihan benih belut ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, ukurannya seragam. Kemudian yang kedua, gerakan aktif dan lincah. Kemudian yang ketiga, belutnya tidak cacat dan bebas dari penyakit. Untuk tahapan yang kedua, Bapak Ibu bisa mempersiapkan kolam pembesaran belut. Untuk kolam pembesaran belut biasanya digunakan kolam plastik, kolam tembok, ataupun kolam terpal. Pada kali ini, kolam pembesaran yang digunakan yaitu kolam tembok. Untuk kriteria wadah yang harus dipenuhi untuk pembesaran belut, yang pertama, kuat dan tidak mudah bocor. Artinya, kuat dalam menahan volume dan tekanan air. Yang kedua, dapat mengurangi intensitas cahaya secara signifikan. Yang ketiga, mudah dalam pengontrolan volume air. Yang keempat, mudah dalam penggantian air. Dan yang kelima, memberikan rasa nyaman bagi belut. Tahapan yang ketiga yaitu persiapan media atau air pemeliharaan yang akan digunakan dalam pembesaran belut. Berikut langkah-langkah yang dapat disiapkan dalam media pemeliharaan belut. Yang pertama, Bapak Ibu dapat menyiapkan air bening yang berasal dari sumur atau mata air. Kemudian yang kedua, jika air terpaksa diambil dari sungai, pastikan bahwa air tersebut tidak tercemar dari bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian yang ketiga, masukkan air ke dalam wadah yang telah disiapkan. Usahakan agar tinggi permukaan air tidak lebih dari 30 cm dari dasar wadah pemeliharaan. Untuk parameter kualitas air yang harus diperhatikan, suhu yang digunakan dalam pemeliharaan belut itu berkisar sekitar 25-28 Celcius, dan untuk kandungan pH-nya tidak lebih dari 7. Tahapan selanjutnya yaitu penebaran benih atau bibit belut yang sudah dipersiapkan tadi. Setelah media pemeliharaan siap, benih yang berukuran 10-12 cm dapat dimasukkan ke dalam media pemeliharaan. Proses pemasukan benih belut sebaiknya dilakukan sehati-hati mungkin agar benih yang ditebarkan tidak stres. Dan untuk kepadatan tebar pada kolam tembok sekitar 50-100 ekor per meter persegi. Untuk penebaran bibit dilakukan pada pagi hari ataupun sore hari agar belut yang ditebar tidak mengalami stres. Kemudian tahapan yang berikutnya, pemberian pakan pada benih belut. Takaran pakan harus disesuaikan dengan berat populasi belut. Secara umum, belut membutuhkan jumlah pakan sebanyak 5-20% dari bobot tubuhnya setiap harinya. Pakan budidaya belut ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama pakan hidup, dan kedua yang pakan mati. Pakan hidup ini biasanya diberikan kepada larva
Contohnya zooplankton, cacing, kutu air, larva ikan, dan larva serangga. Dan untuk belut dewasa biasanya diberikan pakan mati berupa ikan, katak, kepiting yuyu, ataupun bekicot. Frekuensi pemberian pakan hidup dilakukan sebanyak 3 kali sehari, dan untuk pemberian pakan mati dapat dilakukan dengan 1-2 kali sehari. Tahapan selanjutnya yang terakhir, pemanenan. Tidak ada patokan untuk ukuran belut yang dikatakan siap konsumsi, tetapi secara umum pasar domestik biasanya menghendaki belut berukuran kecil, sedangkan pasar ekspor menghendaki ukuran belut yang lebih besar. Untuk pasar domestik, lama pemeliharaan belut berkisar sekitar 3-4 bulan, sedangkan untuk pasar ekspor membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, angkat tangannya dan perkenalkan namanya. Silahkan kepada Ibu yang di tengah. Perkenalkan, nama saya Riki. Saya ingin bertanya, apa alasan kakak mengambil komoditi belut? Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan Bapak yang di pojok. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hakim Hari. Jadi saya ingin bertanya kepada kakak, mengapa kakak lebih memilih media bening tanpa lumpur dalam pengembangan belut? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu yang telah mengajukan pertanyaan. Baik, saya akan menjawab. Alasan saya memilih belut, yang pertama, dengan membudidayakan belut, kelestarian belut yang di alam tetap terjaga. Kemudian yang kedua, belut memiliki harga ekspor yang tinggi. Terima kasih kepada Bapak yang telah mengajukan pertanyaan. Saya coba menjawab pertanyaan dari Bapak. Kelebihan pembesaran belut di media air bening tanpa lumpur, yang pertama, belut lebih mudah dikontrol. Kemudian yang kedua, volume pemeliharaan lebih padat. Kemudian yang ketiga, meminimalkan angka kanibalisme. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam penyuluhan kali ini. Semoga penyuluhan yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.